Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang dukun cabul yang sering memanfaatkan pasiennya dengan dalih ritual pengobatan. Namun, siapa sangka, perbuatannya justru membawa petaka yang mengerikan. Malam itu, ia mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya kesurupan, berteriak tanpa henti, dan menerima azab yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin malam berhembus pelan di desa kecil itu, membawa hawa mistis yang menusuk kulit. Di sudut desa, berdiri sebuah rumah tua dengan pagar bambu yang lapuk dimakan usia. Rumah itu adalah milik Mbah Suryo, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu pengasihan. Setiap malam, rumahnya selalu ramai oleh mereka yang mencari keberuntungan atau ingin mendapatkan pasangan. Namun, di balik keahliannya, Mbah Suryo menyimpan niat jahat yang tidak diketahui banyak orang. Tidak sedikit perempuan yang datang untuk pengobatan, tapi justru menjadi korban nafsunya. Malam ini, seorang wanita muda mengetuk pintu rumah Mbah Suryo. Langit mendung menutupi sinar bulan, seakan memberi pertanda buruk. Seorang wanita bernama Dewi berdiri di depan rumah Mbah Suryo. Tangannya gemetar. Ia datang atas permintaan ibunya, yang percaya bahwa Mbah Suryo bisa menyembuhkan penyakitnya. Dewi telah lama mengalami gangguan aneh, tidur selalu gelisah, tubuh sering terasa berat, dan mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Ibunya percaya bahwa ada gangguan gaib yang menempel di tubuh Dewi. Tanpa banyak berpikir, Dewi mengetuk pintu rumah sang dukun. Pintu terbuka perlahan, dan Mbah Suryo menyambutnya dengan senyum yang terasa tidak wajar. Mbah Suryo mempersilakan Dewi masuk ke ruang tengah yang dipenuhi dupa dan sesajen. Aroma kemenyan menyengat, membuat dada Dewi terasa sesak. Di tengah ruangan, sebuah mangkuk besar berisi air kembang 7 rupa telah disiapkan. "Duduklah, Nak, aku akan mulai ritual pembersihan," kata Mbah Suryo dengan suara berbisik. Dewi menurut, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang mulai menjalar di hatinya. Mbah Suryo mulai membaca mantra. Suaranya lirih tapi penuh tekanan. Tiba-tiba, ia menyiramkan air kembang itu ke wajah Dewi dengan kasar. Dewi tersentak. Air dingin mengalir ke wajah dan tubuhnya, membuatnya menggigil. Namun, sebelum ia bisa berkata apapun, tangan Mbah Suryo bergerak ke bahunya. "Roh jahat ini harus dikeluarkan. Tubuhmu harus dibersihkan dengan energi pengasihan." Dewi mulai merasa ada yang tidak beres. Sentuhan itu terasa lebih dari sekadar ritual. Tubuhnya menegang. Nalurinya mengatakan bahwa ada bahaya di depan mata. Ketika tangan Mbah Suryo bergerak lebih jauh, Dewi spontan menepisnya dan bangkit berdiri. "Maaf, Mbah, saya tidak nyaman dengan cara ini," katanya dengan suara bergetar. Raut wajah Mbah Suryo berubah, dari ramah menjadi penuh kekecewaan. "Jangan membantah. Kau harus menurut jika ingin sembuh," bentaknya dengan nada tajam. Dewi mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak lagi merasakan ketakutan terhadap makhluk gaib. Yang ia takutkan sekarang adalah manusia di depannya. Mbah Suryo mendekat. Matanya tajam seperti harimau yang siap menerkam. "Jika kau menolak, roh jahat dalam tubuhmu akan semakin kuat. Kau tidak akan pernah sembuh." Dewi merasa terjebak, tapi ia tahu satu hal, ia harus segera pergi dari tempat ini. Dengan keberanian yang tersisa, Dewi berbalik dan berlari menuju pintu. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, Mbah Suryo menarik lengannya dengan kasar. "Kau pikir bisa pergi begitu saja? Ritual belum selesai." Dewi menjerit dan berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman Mbah Suryo terlalu kuat. Ketika semuanya terasa buntu,
suara keras tiba-tiba menggema di dalam rumah itu. Duk, duk, duk. Suara benda jatuh bergema, membuat Mbah Suryo tersentak dan melepaskan Dewi. Dewi bergegas keluar rumah, berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan dukun cabul itu dalam kebingungan. Malam itu, suasana di rumah Mbah Suryo terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang, membuat pohon-pohon di halaman rumahnya bergoyang tak wajar. Lampu minyak di ruang tengah tiba-tiba berkedip, lalu padam seketika. Mbah Suryo merasakan hawa dingin yang menusuk ke tulangnya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia mencoba menyalakan kembali lampu minyak, bayangan hitam melintas di sudut ruangan. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang semakin menderu dan bisikan halus yang mulai terdengar di telinganya. Mbah Suryo berdiri di tengah ruangan, matanya bergerak liar mencari sumber suara. Bayangan hitam tadi sekilas terlihat di sudut kamar, bergerak cepat seperti kabut pekat. Hawa dingin di dalam rumah semakin menusuk, membuat bulu kuduknya meremang. "Ini pasti ulah Dewi," geramnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi. Ia berjalan ke jendela, mengintip keluar, tapi yang ia lihat hanyalah pekatnya malam dan pohon-pohon yang bergoyang tak wajar. Namun, saat ia berbalik, sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di cermin di depannya. Jantungnya berdegup kencang, kakinya melemah, dan tubuhnya mulai gemetar. Dari dalam kegelapan, suara bisikan mulai terdengar, semakin jelas di telinganya. "Kembalikan, kembalikan, kembalikan." Mbah Suryo menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Namun, bisikan itu semakin kencang, bercampur dengan suara jeritan wanita yang memilukan. "Argeg!" Suara itu begitu nyata, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ia mundur dengan panik, keringat dingin membasahi punggungnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbanting keras. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Mbah Suryo mencoba mencari lampu minyak, tetapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ketika ia menyalakan lampu senter, ia melihat noda merah di tangannya. Darah. Tubuhnya bergetar. Matanya membelalak ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya. Suaranya pecah. Darah itu mengalir dari langit-langit rumah, menetes perlahan, membentuk jejak menuju sudut ruangan. Dengan napas memburu, ia menoleh ke arah sudut itu, dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Seorang wanita dengan mata kosong berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. Wanita itu mengenakan kain putih kotor, tubuhnya pucat dan penuh luka lebam. Matanya hitam legam, bibirnya membiru, dan tangannya mencengkeram sesuatu. Mbah Suryo ingin lari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Sosok itu melangkah maju, menggerakkan kepalanya dengan gerakan patah yang tidak manusiawi. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Suara wanita itu terdengar parau, penuh kemarahan. Tangan kanannya terangkat, menunjuk langsung ke arah Mbah Suryo. Mbah Suryo mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba terhempas ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Ia jatuh ke lantai dengan keras. Kepalanya terbentur meja kayu. Darah mengalir dari dahinya. Tapi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa takut yang menyelimutinya. Tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya mencakar wajahnya tanpa kendali. Lepaskan aku!" teriaknya sambil meronta-ronta. Ia merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, mengendalikannya. Matanya berputar ke belakang. Suaranya berubah menjadi campuran suara laki-laki dan perempuan. "Kau harus menebus semua." Suara itu keluar dari mulutnya. Tapi itu bukan suaranya sendiri. Sesuatu telah merasukinya. Dan kini ia bukan lagi dirinya yang dulu. Di luar rumah, beberapa warga desa mulai mendengar suara aneh. Teriakan panjang, jeritan pilu, dan suara benda pecah terdengar jelas dari dalam rumah Mbah Suryo. "Apa yang terjadi? Bukankah tadi malam ada pasien perempuan di rumahnya?" bisik seorang warga.
Beberapa orang mulai berkumpul di depan rumah sang dukun, tapi tak satu pun berani mengetuk pintu. Malam semakin larut, tetapi suara jeritan itu tak kunjung berhenti. "Kita harus lakukan sesuatu," seru seorang pemuda. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Di balik pintu, berdiri sosok Mbah Suryo, dengan mata kosong dan senyum mengerikan di wajahnya. Warga mundur dengan ketakutan. Tubuh mereka merinding melihat ekspresi Mbah Suryo. Mulutnya terus bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar jelas, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Allah, lindungi kami," bisik seorang ibu tua, memegang tasbih erat di tangannya. Mbah Suryo tiba-tiba tertawa kecil, lalu tertawa semakin keras, hingga terdengar seperti suara beberapa orang sekaligus. "Kau semua akan merasakan. Hahaha." Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat dan terhuyung ke belakang. Matanya menatap langit, mulutnya menganga, dan darah mulai mengalir dari hidungnya. Lalu, ia jatuh ke tanah. Tubuhnya kaku, tidak bergerak. Warga mendekat perlahan, tapi tak satu pun berani menyentuh tubuh Mbah Suryo. Ia masih bernapas, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. "Bawa dia ke rumah kepala desa. Ini bukan kejadian biasa," seru seseorang. Beberapa orang mengangkat tubuh Mbah Suryo, yang kini terasa dingin seperti es. Matanya tetap terbuka, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Saat mereka berjalan ke rumah kepala desa, suara angin mendesir, membawa bisikan yang menakutkan. "Belum selesai, aku akan datang kembali." Berita tentang kejadian malam itu tersebar ke seluruh desa. Banyak yang percaya bahwa ini adalah balasan atas perbuatan jahat Mbah Suryo selama ini. "Dewi harus tahu tentang ini," ujar salah seorang warga. Malam itu, tidak ada yang berani keluar rumah. Semua orang berdoa agar kejadian ini tidak berlanjut. Tapi mereka tidak tahu, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di rumah kepala desa, tubuh Mbah Suryo dibaringkan di atas tikar pandan. Seorang kiai dipanggil untuk membaca ayat-ayat suci. Namun, sebelum ia mulai membaca, tubuh Mbah Suryo tiba-tiba bergetar. "Tidak, Ak!" teriaknya. Suaranya bercampur dengan jeritan menyeramkan. Sesuatu yang lebih besar telah menguasai dirinya. Dan kini, ia bukan lagi manusia biasa. Ki Rahman berdiri di samping tubuh Mbah Suryo, membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Begitu ayat pertama dibacakan, tubuh Mbah Suryo mendadak melompat, seperti tersengat sesuatu. "Aargreg!" teriaknya, menggeliat dengan ekspresi penuh kesakitan. Beberapa warga yang melihat itu langsung mundur ketakutan. Sebagian lagi beristighfar. Tangan Mbah Suryo mencakar lantai. Suaranya berubah seperti suara beberapa orang sekaligus. "Jangan campur tangan," teriaknya. Matanya menatap tajam ke arah Kiai Rahman. Namun, Ki Rahman tetap melanjutkan bacaannya. Suaranya semakin lantang. Semakin banyak ayat dibacakan, tubuh Mbah Suryo semakin kejang. Lalu tiba-tiba berhenti bergerak. Suasana di dalam rumah kepala desa menjadi sunyi. Hanya suara nafas warga yang masih terengah-engah terdengar. Mbah Suryo terbaring kaku, matanya tertutup, seolah sudah pingsan. Beberapa orang saling berpandangan. Tak tahu apakah ini pertanda bahwa gangguan sudah berakhir. "Apakah dia sudah sadar, Kiai?" tanya kepala desa dengan suara bergetar. Kiai Rahman menghela nafas, lalu perlahan mendekati tubuh Mbah Suryo. Namun, saat Kiai Rahman hendak menyentuh dahinya, mata Mbah Suryo tiba-tiba terbuka dengan sangat lebar. Matanya hitam legam, mulutnya menganga lebar hingga tidak wajar. "Kau semua akan mati." Tubuh Mbah Suryo melayang di udara. Matanya menatap semua orang dengan kebencian. Beberapa warga langsung berteriak. Sebagian lari keluar rumah karena ketakutan. Ki Rahman tetap berdiri tegap, meskipun hawa dingin mulai menusuk hingga ke tulangnya. "Demi Allah, jika ini bukan tempatmu, pergilah," seru Kiai Rahman. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Namun, sosok yang menguasai tubuh Mbah Suryo malah tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba,
Semua lampu di rumah kepala desa padam. Dalam gelap, hanya terdengar suara napas berat dan suara langkah kaki yang berputar di sekitar mereka. Warga yang masih bertahan menyalakan obor dan senter, tapi cahaya itu terasa redup seperti tertelan oleh kegelapan. "Apa yang harus kita lakukan, Kiai?" bisik seorang pemuda. Suaranya gemetar. Ki Rahman menutup mata sejenak, lalu melanjutkan membaca ayat-ayat suci. Di sudut ruangan, tubuh Mbah Suryo kembali jatuh ke lantai, kejang-kejang seperti ikan yang dilempar ke daratan. Tangan dan kakinya menghantam lantai dengan keras. Mulutnya berbusa. "Ampun, ampun, sakit." Warga terdiam, sebagian mulai merasa iba, tetapi mereka tidak tahu apakah yang berbicara itu masih Mbah Suryo atau makhluk lain yang menyamar. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar di sudut ruangan. Meskipun Mbah Suryo masih menggeliat kesakitan. "Kalian pikir kalian sudah menang?" Suara itu terdengar jelas, tapi tidak ada satupun yang tahu dari mana asalnya. Warga menoleh ke kanan dan kiri, tapi yang mereka lihat hanya bayangan samar di dinding. "Dia milikku. Dia sudah menyerahkan dirinya sejak lama." Sosok hitam mulai muncul di belakang tubuh Mbah Suryo. Samar-samar terlihat seperti bayangan manusia. Matanya merah menyala. Tubuhnya berasap, dan suaranya menggema dari segala arah. "Kalian tidak bisa mengambilnya. Dia sudah bersumpah setia padaku." Ki Rahman semakin mempercepat bacaannya, meskipun tubuhnya terasa semakin berat. Mbah Suryo tiba-tiba menjerit, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Arg! Tangan Mbah Suryo mencakar dadanya sendiri. Suaranya berubah menjadi campuran jeritan manusia dan suara makhluk lain. Darah mulai keluar dari bibirnya. Namun ia terus tertawa, seolah menikmati rasa sakitnya sendiri. "Aku sudah terikat dengan mereka." Warga mulai menangis ketakutan. Beberapa sudah tidak kuat lagi melihat kejadian ini. Ki Rahman tetap teguh, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan gangguan biasa. "Ya Allah, tolonglah kami," bisiknya dalam hati, sebelum akhirnya mengangkat tangannya dan berseru dengan lantang. "Jika kau bukan makhluk yang diizinkan berada di dunia ini, aku perintahkan kau pergi sekarang juga." Begitu kalimat itu terucap, tubuh Mbah Suryo melayang dan membentur dinding dengan keras. Kain putih yang membungkus tubuhnya berkibar, seolah ada angin kencang yang hanya berhembus di dalam ruangan. Jeritan memilukan terdengar, diikuti suara-suara tak jelas dari berbagai arah. "Kalian tidak akan pernah bisa mengusir kami." Tiba-tiba, warga yang berada di dekat pintu merasa tangan mereka ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Astagfirullah!" teriak mereka, berusaha melepaskan diri. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu rumah kepala desa tiba-tiba tertutup dengan keras. Kiai Rahman menyadari sesuatu. Ini bukan hanya tentang Mbah Suryo. Ada perjanjian lama yang telah dibuat. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gangguan jin biasa. Dia sudah menyerahkan dirinya selama bertahun-tahun. Suara dari kegelapan kembali terdengar. Warga mulai panik. Beberapa mulai menangis dan berdoa dengan suara gemetar. "Kita harus mencari tahu apa yang telah dilakukan Mbah Suryo sebelum kita bisa menyelamatkannya," seru Kiai Rahman. Kepala desa mengangguk, lalu mengirim beberapa orang untuk mencari barang-barang milik Mbah Suryo yang bisa menjadi petunjuk. Namun, mereka tidak tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Warga yang dikirim ke rumah Mbah Suryo menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah lantai rumahnya. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, tumpukan pakaian wanita dan sesajen hitam. "Astagfirullah, ini apa?" salah seorang warga berbisik, matanya membelalak ketakutan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tulisan merah di dinding yang berbunyi, "Aku telah memberikan diriku untuk kekuatan tanpa batas." Mereka tersentak. Mbah Suryo bukan hanya seorang dukun, tetapi juga seorang pemuja kekuatan gelap. Warga yang berada di ruang bawah tanah semakin merasa tercekik oleh hawa panas yang aneh. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang tampak sudah lama tersegel. Salah seorang pemuda memberanikan diri membukanya, meskipun tangannya gemetar.
Begitu peti itu terbuka, bau busuk langsung menyebar, membuat mereka semua mundur dengan wajah pucat. Di dalamnya, terdapat tumpukan tulang belulang yang sebagian masih terbungkus kain putih kotor. "Ini bukan tulang hewan," bisik salah seorang warga. Suaranya bergetar hebat. Ki Rahman yang baru tiba langsung membaca doa. Matanya tajam menatap peti tersebut. "Allah, ini bukan sekadar ilmu hitam biasa. Ini adalah bukti bahwa Mbah Suryo telah melakukan sesuatu yang sangat terlarang." Warga yang melihat isi peti langsung mundur dengan wajah pucat. Di antara tulang belulang itu, ada potongan kain dan perhiasan yang masih utuh. "Astagfirullah, ini milik siapa?" bisik seorang warga, tubuhnya gemetar. Ki Rahman menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. "Ini bukan sekadar sesajen. Ini adalah bukti dari korban yang telah dikorbankan dalam ritual hitam." Kepala desa menelan ludah. Tangannya mengepal kuat. "Selama ini, kita membiarkan dukun itu bebas berkeliaran, sementara ia telah mencelakai banyak orang." Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara gemuruh mulai terdengar dari atas, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak. Warga yang berada di rumah kepala desa langsung merasakan getaran aneh di lantai. Dinding-dinding rumah mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang marah dan ingin keluar. "Kita harus keluar dari sini," seru salah seorang warga dengan panik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu depan tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras. Lampu minyak di dalam rumah berkedip-kedip, lalu padam bersamaan. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya suara napas berat yang terdengar. Lalu, dari dalam bayangan, sepasang mata merah menyala muncul di sudut ruangan. Tubuh Mbah Suryo yang tadi tak bergerak perlahan bangkit, namun kini dengan gerakan yang tidak wajar. Tulangnya berbunyi seperti kayu retak. Kepalanya menoleh ke belakang dengan cara yang mustahil bagi manusia biasa. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari seharusnya, dan suara tawa yang mengerikan keluar darinya. "Kalian terlambat." Ki Rahman tetap berdiri tegap, meskipun hawa di sekitarnya semakin berat. "Jika kau telah menyerahkan dirimu pada iblis, maka ini bukan lagi urusan manusia biasa." Namun, Mbah Suryo hanya tertawa semakin keras. Tubuhnya melayang perlahan ke udara. "Aku adalah mereka, dan mereka adalah aku." Ki Rahman segera mengangkat tangannya, mulai membaca ayat suci dengan penuh keyakinan. Begitu suara ayat suci menggema di ruangan, Mbah Suryo langsung menjerit kesakitan. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, melayang ke udara dengan bentuk yang mengerikan. Warga yang melihat itu mulai beristighfar. Sebagian ada yang menangis ketakutan. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Mbah Suryo, terdengar suara-suara lain yang menangis dan berteriak meminta tolong. Itu adalah suara arwah korban yang telah dikorbankan dalam ritual sesatnya. "Bebaskan kami! Bebaskan kami!" Ki Rahman semakin mempercepat bacaannya, memerintahkan semua arwah untuk kembali kepada Allah. Namun, makhluk yang menguasai tubuh Mbah Suryo tidak tinggal diam. Tiba-tiba, tubuhnya melesat dengan kecepatan tak wajar, menyerang Kiai Rahman. Salah satu warga berusaha menarik Ki Rahman, tetapi tubuhnya malah terdorong ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. "Tidak ada yang bisa melepaskannya dari kami." Mbah Suryo menyerang dengan cakarnya yang kini tampak lebih panjang, seperti tangan iblis. Ki Rahman tetap teguh, menempelkan tangannya ke dahi Mbah Suryo sambil terus membaca ayat suci. Teriakan kesakitan yang luar biasa menggema, membuat jendela dan pintu bergetar hebat. Tubuh Mbah Suryo mulai bergetar hebat, lalu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah Ki Rahman, matanya kembali hitam legam, lalu tersenyum penuh kejahatan. "Aku tidak akan pergi." Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, tubuhnya mendadak meledak menjadi asap hitam pekat. Warga yang melihatnya langsung mundur. Beberapa bahkan jatuh terduduk. Asap hitam itu berputar-putar di langit-langit rumah, seperti mencari tempat untuk pergi. Namun, ayat-ayat suci yang dibaca Kiai Rahman terus menahannya di tempatnya. Tiba-tiba, jeritan panjang terdengar, dan asap itu menghilang, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat.
Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi gerakan, hanya sisa hawa dingin yang menyelimuti rumah itu. Warga masih menatap dengan ketakutan. Takut kalau semua ini belum benar-benar berakhir. Ki Rahman menunduk, menarik napas panjang, lalu mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, semuanya sudah berakhir. Kepala desa dan beberapa warga lainnya mengangkat tubuh Mbah Suryo yang kini tidak lagi bergerak. Tubuhnya kini dingin dan kaku, seperti hanya tinggal jasad tanpa nyawa. Beberapa hari setelah kejadian itu, jenazah Mbah Suryo dikuburkan di pinggiran desa. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di atas kuburannya terus retak, seolah tidak mau menerimanya. Beberapa warga yang melewati makamnya sering mendengar suara bisikan dan tawa lirih di malam hari. Bahkan ada yang melihat bayangan hitam berdiri di dekat batu nisannya. "Jangan dekat-dekat, dia belum benar-benar pergi," bisik seorang warga. Karma yang telah menimpanya tidak berakhir dengan kematian. Rohnya tetap tersiksa, terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia tinggalkan. Setelah kejadian itu, desa perlahan kembali seperti semula. Namun, warga kini lebih berhati-hati dan tidak lagi percaya pada ilmu hitam. Rumah Mbah Suryo dibiarkan kosong, tak seorang pun berani mendekatinya. Beberapa kali terdengar suara aneh dari dalam rumah itu, tetapi tidak ada yang berani memastikan. Kiai Rahman berpesan kepada semua warga, jangan pernah tergoda dengan jalan yang salah, karena azab Allah itu nyata. Mereka yang menipu, menyakiti, dan menggunakan ilmu sesat tidak akan pernah mendapat kedamaian, di dunia maupun akhirat. Suatu hari, seorang anak kecil bermain di dekat bekas rumah Mbah Suryo. Tiba-tiba, ia melihat secari kain putih yang melayang tertiup angin. Ketika ia mendekatinya, kain itu berhenti di udara, lalu menghilang begitu saja. Dari kejauhan, terdengar suara bisikan halus, seolah ada yang masih belum selesai di tempat itu. Namun, tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh, karena mereka tahu, beberapa hal lebih baik dibiarkan terkubur dalam gelap. Kepala desa memutuskan untuk merobohkan rumah Mbah Suryo agar desa benar-benar terbebas dari gangguan gaib. Beberapa warga dikumpulkan untuk membantu membongkar rumah itu dengan peralatan sederhana. Namun, begitu palu pertama menghantam dinding, suara jeritan panjang terdengar dari dalam rumah. Arg! Semua orang yang ada di sana langsung mundur. Tubuh mereka merinding ketakutan. "Kiai, apakah ini pertanda buruk?" tanya seorang warga dengan suara bergetar. Kiai Rahman menggeleng. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Baca doa dan lanjutkan." Para warga kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Tetapi setiap kali paku dicabut atau kayu dihancurkan, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Bisikan lirih terdengar, seperti seseorang yang menangis dan meminta ampun. "Mereka menolakku." Suara serak terdengar dari dalam dinding. Seorang warga yang mencoba membongkar lantai tiba-tiba menjerit dan melemparkan cangkulnya. "Allah! Ada tangan di dalam tanah!" teriaknya. Wajahnya pucat pasi. Ketika warga lain melihat ke dalam lubang itu, mereka menemukan tulang belulang lain yang terkubur di sana. Mbah Suryo bukan hanya seorang dukun cabul, tetapi juga telah mengubur banyak korban di rumahnya sendiri. Setelah tulang-tulang itu ditemukan, tanah di sekitar rumah mulai bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang marah. Langit tiba-tiba mendung, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. "Kita harus segera menyelesaikan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi," seru kepala desa. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah. Dari celah-celah dinding yang mulai runtuh, terlihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu bergerak cepat, seolah ingin menyerang semua orang yang ada di sana. Tapi Kiai Rahman segera mengangkat tangannya, membaca doa perlindungan dengan lantang. Begitu ayat suci dibacakan, bayangan hitam itu mulai mengecil, mengeluarkan suara jeritan memilukan. "Tolong, aku!" Suara itu terdengar lebih manusiawi, seperti jeritan seseorang yang tersiksa. Warga menyaksikan dengan ngeri saat bayangan itu terhisap kembali ke dalam tanah,
lenyap seiring dengan robohnya rumah Mbah Suryo. Saat rumah itu benar-benar rata dengan tanah, hawa panas yang sebelumnya terasa di desa perlahan menghilang. Kepala desa dan para warga mengucapkan syukur, berharap kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Namun, meskipun fisiknya telah hancur, dosa-dosa Mbah Suryo tetap akan dibalas di akhirat. Seminggu setelah kejadian itu, desa mulai kembali normal. Namun, warga kini lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan praktik perdukunan. Orang-orang mulai lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menghindari jalan yang menyimpang. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, ujar kepala desa dalam pertemuan warga. Jangan sampai kita mencari solusi dengan cara yang salah, karena setiap perbuatan buruk pasti akan ada balasannya. Rumah Mbah Suryo kini telah menjadi tanah kosong, dibiarkan begitu saja tanpa ada yang berani mendekatinya. Beberapa warga masih mendengar suara bisikan dari kejauhan, tapi tak satu pun yang berani mencari tahu lebih jauh. Dewi, korban terakhir Mbah Suryo, akhirnya bisa kembali menjalani hidup dengan tenang. Namun, ia tetap dihantui mimpi buruk tentang malam saat ia hampir menjadi korban. Allah telah menyelamatkanku, tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Kiai Rahman menenangkannya. Tidak ada kejahatan yang tidak dibalas oleh Allah. Mbah Suryo sudah menerima balasannya. Namun, Dewi tahu bahwa hukuman di dunia tidaklah sebanding dengan hukuman yang akan diterima Mbah Suryo di akhirat kelak. Tidak ada pengampunan bagi mereka yang telah menjual dirinya kepada iblis. Dan hukuman sejati belumlah dimulai. Warga desa mulai menyebarkan cerita tentang apa yang terjadi sebagai peringatan. Anak-anak diperingatkan untuk tidak bermain di dekat bekas rumah Mbah Suryo. Orang-orang yang dulu sering meminta bantuan perdukunan kini mulai bertaubat. Kita semua pernah salah, tapi jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, ujar kepala desa dalam pengajian malam. Semua orang mengerti bahwa ilmu hitam bukanlah solusi, melainkan jalan menuju kehancuran. Dan mereka yang memilih jalan itu, tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang menggunakan ilmu hitam untuk kejahatan tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Perbuatan jahat yang disembunyikan akan tetap terungkap, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan pernah tertipu oleh janji kekuatan yang datang dari jalan yang salah, karena itu hanya membawa kehancuran. Jika ingin mencari pertolongan, mintalah hanya kepada Allah, karena hanya Dia yang memiliki kekuatan sejati. Dan bagi mereka yang telah tersesat, pintu taubat selalu terbuka, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Perdukunan dan praktik ilmu hitam telah lama dilarang dalam Islam. Mereka yang mempercayai dukun dan ilmu sihir telah keluar dari batas keimanan. Allah telah memberikan peringatan dalam Al-Quran agar manusia tidak mencari pertolongan kepada jin atau setan. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin 6. Dukun seperti Mbah Suryo telah menjual jiwanya demi kekuatan sesaat, tetapi akhirnya justru tersiksa sendiri. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mencari pertolongan selain kepada Allah, maka ia telah tersesat jauh dari jalan yang benar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah telah memperingatkan tentang dosa besar yang berkaitan dengan ilmu sihir dan perdukunan. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Hadits riwayat Ahmad dan Hakim. Mbah Suryo bukan hanya melakukan sihir, tetapi juga menipu dan mencelakai orang lain. Mereka yang menggunakan sihir untuk menyakiti orang lain tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dalam Islam, sihir dan perdukunan adalah salah satu dosa besar yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan azab yang berat. Hanya orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Namun, bagi mereka yang tetap berada di jalan yang sesat, azab mereka sudah menanti. Al-Quran telah menjelaskan tentang bahayanya sihir dan ilmu hitam. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman.
Padahal, Sulaiman tidak kafir. Hanya saja setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah 102. Dalam kisah Mbah Suryo, ia telah memilih jalan yang sama seperti para penyihir di masa lalu. Ia mengorbankan banyak nyawa hanya demi mendapatkan kekuatan, tetapi pada akhirnya, ia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab. Orang-orang yang mengikuti jalan setan akan selalu terjebak dalam kesengsaraan, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jauhilah segala bentuk perdukunan, karena itu adalah jalan menuju kehancuran. Islam telah mengajarkan cara melindungi diri dari gangguan sihir dan ilmu hitam. Salah satu cara terbaik untuk melindungi diri adalah dengan membaca ayat-ayat perlindungan setiap hari. Di antara ayat yang dianjurkan untuk dibaca adalah ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah 255, Surah Al-Falaq dan An-Nas, Surah Al-Baqarah ayat 102-103. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat 36. Jika seseorang merasa diganggu oleh makhluk halus atau sihir, hendaklah ia segera kembali kepada Allah dan memperbanyak doa. Hanya dengan iman yang kuat, seseorang bisa terbebas dari pengaruh jahat. Kisah Mbah Suryo adalah pengingat bagi kita semua bahwa jalan yang salah akan selalu membawa kehancuran. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Orang yang menipu, berbuat zalim, dan menggunakan ilmu hitam tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Setiap perbuatan buruk akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah tergoda dengan janji manis dari dukun, karena mereka hanyalah perantara setan yang ingin menyesatkan manusia. Jika ingin mencari pertolongan, mintalah hanya kepada Allah, karena hanya Dia yang memiliki kekuatan sejati. Dan bagi mereka yang telah tersesat, pintu taubat selalu terbuka, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Tamat.